Halo gengs, kembali lagi bersama saya Mosa. Saya adalah founder dari Fortuna FX Club. Nah, hari ini kita akan membahas di episode pertama kita tentang bagaimana keadaan market atau pasar saat ini. Akankah bullish atau bearish, teman-teman? Let's go, kita cek langsung ya, teman-teman. Berita pertama, sekarang teman-teman kalian bisa lihat keadaan dunia sedang mengalami perang atau menuju World War III, teman-teman. Bagaimana sih impactnya terhadap market atau pasar? Berhubung kita akan membahas market USD, dolar, dan gold atau emas, teman-teman ya. Di tengah-tengah eskalasi geopolitik ini, dolar AS menguat dan gold atau XAUUSD tertekan di zona negatif, teman-teman ya. Yang dimana seharusnya jika ada perang, semua investor itu akan mencari aset safe haven. Namun kenapa sekarang malah berbalik di saat perang US dollar itu menguat, teman-teman? Poin dari beritanya ini, teman-teman ya, pergerakan market gold yang masih tertahan di bawah tekanan menuju potensi lanjutan sampai bearish di sini. Dalam jangka pendeknya itu sangat luar biasa, teman-teman ya. Angka gold menuju angka 4.700 sangat tertekan oleh sentimen penjualan yang berlanjut seiring dominasinya sentimen risk off dan penguatan dolar AS. Saya akan bahas mengenai eskalasi geopolitik. Eskalasi geopolitik itu adalah ketegangan dunia. Dalam contoh, misalnya konflik, perang, dan krisis ekonomi bikin investor pada lari ke aset aman kayak dolar. Tindakan trader saat ini berdasarkan kondisi terbaru. Yang pertama, lebih condong ke arah USD atau DXY untuk mencari peluang open posisi buy atau kenaikan. Karena sekarang dolar lagi kuat akibat kondisi geopolitik, banyak investor pindah ke aset aman kayak di USD. Bahkan berita terbaru menunjukkan dolar naik karena konflik global dan gold ikut melemah. Artinya, bias market sementara bearish untuk market gold. Yang kedua, jangan terlalu agresif entry buat para trader dan investor. Market lagi sensitif banget karena berita yang sedang antusias sekali mengenai krisis dan konflik atau kebijakan harga yang bisa saja tiba-tiba langsung berubah arah. Jadi, harap hati-hati dalam melakukan entry. Dan yang ketiga, fokus kepada fundamental analysis atau news, bukan cuma teknikal saja. Di kondisi kayak gini, market lebih digerakin oleh konflik global, suku bunga, data ekonomi. Jadi analisis teknikal itu untuk sekarang hanya bisa dipakai untuk jangka pendek, dan untuk jangka panjang lebih ke arah fundamental analysis. Jadi kalau cuma ngandelin indikator aja, itu tindakan yang kurang tepat dan kurang bijak, karena kalian akan mengalami jebakan-jebakan market. Yang keempat, para investor harus main aman atau trader-trader harus menggunakan risk manajemennya yang ketat. Volatilitas yang lebih tinggi, peluang besar, tapi juga gampang loss dan gampang kehilangan seluruh modal Anda, teman-teman. Banyak trader sekarang cenderung posisi lebih kecil, SL lebih ketat, bahkan sebagian wait and see atau WNS dulu sampai benar-benar gerakan arah besar terjadi. Intinya bertahan dulu sama dengan kejar profit. Kesimpulan dari semua ini untuk para trader dan investor, harus lebih aware dan harus lebih hati-hati dalam mau entry market. Yang pertama, bullish momentum, bearish momentum itu bisa saja menjadi hanya kata, karena sebenarnya fundamental analysis itulah yang menggerakkan pasar. Jadi ketika kalian menggunakan technical analysis namun kalian mengalami stop loss, itu tandanya market sedang bergerak mengikuti berita yang sedang terjadi seperti geopolitik atau krisis ekonomi sekarang, teman-teman. Di saat ketidakpastian pasar seperti ini, teman-teman, kalian disarankan untuk wait and see dulu, boleh. Entry dengan risk yang ketat, boleh. Dan jangan pernah FOMO ataupun mengikuti hal-hal yang memiliki ketidakpastian untuk entry ke dalam market, teman-teman. Karena market USD sekarang cenderung mengalami bullish momentum, market gold atau market yang berlawanan dengan USD itu cenderung mengalami penurunan atau bearish momentum. Jadi teman-teman, be smart, gunakan money management teman-teman untuk entry ke market, dan jangan pernah FOMO dan jangan pernah ikut-ikutan ketika melihat sesuatu hal yang memungkinkan mengalami kerugian atau kehilangan modal teman-teman. Jadi teman-teman harus aware dengan keuangan kalian
Dan kalian harus bijak dalam entry dan menganalisis pasar saat ini. Dan buat teman-teman, saya mau bertanya nih, sekarang bagaimana teman-teman menghadapi pasar saat ini? Akankah kalian ambil tindakan untuk entry long atau kalian akan short selling? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jadi buat teman-teman juga yang mau join komunitas kita gratis, teman-teman, ada link di deskripsi. Langsung aja masuk di komunitas kita. Begitu teman-teman, saya akhiri episode kali ini. Telah selesai, akan kita lanjut lagi di episode kedua yang akan datang. Let's go.